Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ribda Diva dengan NIM 1101622032 dari kelas Teknologi Pendidikan A Angkatan 2022. Saat ini saya masuki tahun ketiga sebagai mahasiswa Teknologi Pendidikan dan saya mengambil konsentrasi Teknologi Kinerja, di mana di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai organisasi belajar. Nah, untuk itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi belajar berdasarkan Michael McCord dan contoh konkretnya. Yuk disimak! Tahukah kamu apa itu organisasi belajar? Organisasi belajar adalah organisasi yang terus-menerus belajar dan memperbaiki diri. Mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seperti klien, pelanggan, dan pesaing. Dengan terus berinteraksi dengan lingkungan tersebut, organisasi ini belajar dari setiap pengalaman yang dihadapinya. Pengalaman ini kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan, produk, dan cara kerja mereka. Sehingga di masa depan mereka bisa menghadapi tantangan serupa dengan lebih baik. Selain itu, organisasi belajar secara aktif mengamati perubahan di lingkungan sekitar dan beradaptasi dengan tren baru. Mereka terus belajar dengan sungguh-sungguh dan bekerja sama meningkatkan dirinya untuk memperoleh, mengatur, dan menggunakan pengetahuan demi keberhasilan bersama. Organisasi belajar juga memberdayakan sumber daya manusia di dalam dan sekitarnya, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan proses belajar dan produktivitasnya. Pembelajaran dalam organisasi belajar ini dapat terjadi pada berbagai tingkatan, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam organisasi, pembelajaran individu sangat penting, karena setiap anggota yang belajar dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan tindakan mereka. Dengan kata lain, keberhasilan suatu organisasi dalam belajar dan berkembang bergantung pada komitmen setiap individu untuk terus belajar. Jika individu di organisasi aktif untuk belajar, maka organisasi tersebut dapat tumbuh dan beradaptasi dengan lebih baik. Misalnya, seorang programmer yang belajar tentang pengembangan aplikasi mobile melalui kursus online, video tutorial, ataupun komunitas online. Dengan pengetahuan baru ini, ia dapat mengembangkan aplikasi mobile yang lebih responsif dan user-friendly untuk perusahaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membantu perusahaan untuk bersaing lebih baik di pasar. Jika banyak anggota tim melakukan hal yang sama, organisasi akan semakin inovatif dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, setelah kita mengetahui mengenai organisasi belajar, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh terkait organisasi belajar di perusahaan Apple. Siapa sih yang nggak tahu dengan perusahaan satu ini? Bahkan banyak dari kita yang sudah menggunakan produk mereka, baik untuk smartphone maupun laptop. Nah, Apple berhasil menjadi salah satu perusahaan paling sukses dan inovatif melalui penerapan prinsip-prinsip organisasi belajar. Steve Jobs menyadari pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam perusahaan, sehingga ia mengubah struktur organisasi Apple yang tadinya struktur divisional yang kompetitif antar unitnya menjadi struktur fungsional yang saling mendukung kolaborasi antar lintas fungsinya. Dengan perubahan ini, Apple mendorong setiap karyawan dan unit untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan, bukan kompetitif antar unit. Selain itu, Apple menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dengan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dipimpin oleh mereka yang ahli di bidangnya, dan memisahkan aspek biaya dari inovasi, agar inovasi tidak terbatas oleh pertimbangan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Apple mengintegrasikan pembelajaran, kerjasama, dan inovasi dalam budaya kerjanya, yang merupakan ciri khas dari organisasi belajar. Nah, itulah contoh konkret dari organisasi belajar di suatu perusahaan. Gimana? Udah pada paham kan mengenai organisasi belajar dan contohnya? Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.